Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sedaya, masih diberi kesempatan, nikmat dari Allah. Mudah-mudahan nikmat ini disempurnakan dengan mendapatkan rahmatnya, sehingga setiap apa yang kita dapatkan di dalam majelis ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan untuk terus selalu berada di atas sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah kita nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Saya berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh yang hadir, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Agar selalu bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah, dan sungguh beruntung faqad fazal muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wal akibatu lil muttaqin, sungguh selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jikalau kita mengenal innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung kepada niatnya, juga kita kenali innamal a'malu bil khawatim, juga amal itu bergantung kepada akhirnya. Maka kita bermohon kepada Allah agar selalu di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa-doa kita terkait dengan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, ya Allah saya mohon kepada Engkau, meminta kepadamu berakhir dengan husnul khotimah, itu menjadi kenyataan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian juga untuk seluruh yang hadir Bapak Ibu sedaya, kita bermohon kepada Allah selalu mendapatkan afiah, untuk selalu mendapatkan rahmatnya Allah di setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu sedaya, kita insya Allah masih di kitab usul salasah, masih di ma'rifatullah. Saya belum masuk ke intinya, masih pengantar intinya ini insya Allah, yaitu dengan berbagai macam zikir-zikir untuk mengingat Allah. Terakhir dulu sudah membahas tentang zikir istighfar nggih. Istighfar sudah nggih. Sayyidul istighfar sudah belum? Dereng nggih. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya berharap betul sebelum jenengan memasuki betul-betul mengenali Allah lebih dalam, maka zikir pagi, zikir petang jangan ditinggal. Di sini perumahan yang dekat dengan TPQ Al-Akbar, insya Allah, yang kebiasaan zikir pagi, zikir petang itu sudah mahfum, insya Allah. Gini bang, di sini insya Allah zikir pagi, zikir petang sudah berjalan, insya Allah. Sudah berjalan belum? Belum. Karena apa? Kita mengenali Allah, di antara langkah pertamanya ingat Allah terus. Gini bang, ingat Allah terus. Kita menjadi orang yang sampai derajat ihsan, merasa diawasi oleh Allah terus. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dalilnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, pergantian siang dan malam, sekali lagi pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang liulil albab, bagi orang-orang ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Adalah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, alias kelingan Gusti Allah terus. Gini bang, ayo jenengan kalau nggak berdiri lah duduk, kalau nggak duduk berbaring. Berarti orang ulil albab adalah orang yang terus-terusan mengingat Allah. Berarti orang yang ma'rifatullah, yang menjadi usul pertama ini adalah orang yang terus-terusan mengingat Allah di dalam setiap aktivitasnya. Makanya kekhususan zikir pagi, zikir petang kalau bisa jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Moro sepuh saya 87 tahun tapi hafal banget tuh zikir pagi, zikir petang. Nggak pernah ketinggalan insya Allah. Pada subuh
sampai suruk sudah selesai zikir pagi, ba'da asar sampai sebelum terbenam sudah selesai zikir petang, dan dengan maknanya. Karena apa? Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, di antara ciri orang mengenali Allah, zikirnya mengandung pengertian dan kandungannya masuk. Tidak hanya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, tapi dia ngerti, oh astagfirullah itu saya sedang minta sitr al wikoyah wal wikoyah, minta ditutupi dosanya, minta dosa jangan jadi kafarah, jangan jadi musibah. Makanya para ulama itu ban bocor saja sudah mikir saya dosa apa. Itu para ulama begitu. Istri ngamuk langsung mikir, saya sebagai suami punya dosa apa nih kok sampai istri marah-marah sama saya gitu. Anak bermasalah, kita langsung mengukur apa yang terjadi sama saya. Masing-masing kita diuji, maka sangat bergantung kepada apa yang menjadi amal kita. Maka sekali lagi, mengingat Allah, zikrullah terus-menerus itu adalah bagian dari mengenali Allah, ma'rifatullah. Nah, sekarang saya menyampaikan satu zikir yang sangat penting dari sekian jumlah zikir, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Di banyak masjid ini yang saya sampaikan ini, karena sepertinya kita sekarang lagi banyak butuh afiyah. Ngadepi Desember, pergantian tahun, bocah sekolah gitu Pak. Banyak butuh afiyah, banyak butuh afiyah. Banyak butuh afiyah. Maka saya sampaikan zikir ini, mudah-mudahan jenengan sudah hafal. Ada yang sudah hafal zikir ini? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Ada yang sudah hafal? Kalau ada tolong dibacakan. Ibu-ibu ada yang hafal? Ada yang sudah hafal belum? Kalau kitab zikir pagi diri petang jenengan punya nggih salong nggih? Buku saku itu jenengan punya enggak? Punya di rumah. Dibaca atau itu? Nggih. Enggak dibaca. Nanti setelah ini dibaca, dalilnya sangat kuat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, kekhususan bukrata wa asila, pagi dan petang. Pagi itu kapan tuh pagi? Ba'da subuh sampai suruk afdol. Kalau waktunya boleh sampai waktu duha. Sore ba'da asar sampai terbenam. Itu jenengan banyak-banyak zikir itu supaya dapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Diterusin, Bu. Wa a'udzu bi automatika an ukhtala min tahti. Masya Allah, barakallah, barakallah. Itu sudah ada yang hafal. Ibu-ibu lagi ya, bapak-bapaknya jangan kalah. Sekarang biar jenengan mendapatkan manfaat dari zikir ini, wajiblah buat kita mengerti makna dan kandungannya. Sekali lagi, dua ulama besar, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyampaikan, tidaklah seseorang akan mendapatkan manfaat dari zikirnya kecuali bagi mereka yang paham arti dan kandungannya. Arti dan kandungannya. Ini pula yang saya sampaikan kepada mbah-mbah kaum. Saya kalau diundang zikir sering mengajarkan kepada mereka, mbah, jenengan membaca sambil sekali waktu diundang tiang-tiang supados ngertos yang jenengan waos, sehingga kalau ada orang amin ngerti yang diamini opo. Di lingkungan kita nggak mungkin kita lepas dari kondisi seperti ini sekarang. Gini apa nggih? Kita menghadapi tantangan zaman. Gini apa nggih? Yang kadang-kadang berat, memang tidak mudah nggih. Maka wajiblah buat kita untuk mempelajari makna dan kandungannya. Jenengan akan mengenali Allah lebih jauh ketika jenengan paham yang jenengan ucapkan. Kemudian Imam Muhammad Al-Singkiti rahimahullah ta'ala itu juga menyampaikan, seseorang akan mendapatkan manfaat zikir ketika dia paham apa yang diucapkan. Allahumma ya Allah, sambil dihafalin Pak Bu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, afwa wal afiyah, pengampunan, permaafan dan afiyah, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu biar jenengan lisannya terbiasa.
Saya ucapkan jenengan tiruin nggih. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ro'ati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi adomatika an ukhtala min tahti. Amin. Mudah-mudahan jenengan dengan pernah mengucapkan ayat ini nanti kalau baca lebih ringan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu afwa wal afiyah. Saya akan menerangkan kekhususan di kalimat afiyah, Bapak Ibu Sedoyo. Dan ini beberapa waktu terakhir di beberapa masjid saya terangkan ini. Karena kita sangat butuh sekarang ini dengan afiyah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Sedoyo, redaksi doa antara adzan dan iqomah yang marfu sampai ke Rasulullah. Marfu artinya apa? Sampai redaksinya ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis marfu berarti sampai ke Rasulullah. Ada yang mauquf hanya sampai ke sahabat, ada yang cuma asar sampai ke sebagian sahabat atau tabiin. Maka doa yang redaksinya sampai ke Rasulullah antara adzan dan iqamah adalah Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah. Jenengan boleh doa apapun, istri baik, anak soleh, rezeki halal, macam-macam boleh, silahkan. Tetapi jangan tinggal Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah antara adzan dan iqamah. Sekarang saya katakan antara adzan dan iqamah waktu yang makbul apa tidak? Makbul. Hadisnya jelas, doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Tidak tertolak. Jenengan datang ke masjid, duduk menunggu orang adzan atau jenengan yang adzan, sudah langkah yang sangat baik. Berarti jenengan sedang membentuk sebuah keadaan di mana jenengan punya ruang untuk minta kepada Allah yang enggak tertolak. Kemudian jenengan jawab adzan, kemudian jenengan mengucapkan sholawat, kemudian jenengan membaca doa salat adzan, kemudian jenengan doa Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Maka tidak tertolak. Pertanyaannya sekarang, mengapa di waktu yang sangat makbul itu kok Rasulullah perintahkan kita minta afiyah? Berarti afiyah penting nggak? Penting banget, jelas nggak tertolak kok yang diminta afiyah. Berarti afiyah penting. Redaksi yang lain, tidaklah Allah lebih mencintai permintaan seorang hamba kepada Robnya dibandingkan seorang hamba meminta kepada Robnya afiyah. Sekali lagi, Allah tuh cinta banget tuh sama hambanya yang meminta kepada Allah Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah. Cukuplah dua redaksi ini membuat kita bersemangat untuk meminta afiyah. Maka ibu yang sudah hafal tadi, dengan mendengarkan ini jenengan akan mendapatkan manfaat dari zikir panjenengan luar biasa. Karena sekali lagi Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyampaikan, tidaklah seseorang akan mendapatkan manfaat dari zikir-zikirnya kecuali bagi dia yang paham dengan makna dan kandungannya. Mengapa? Logik. Karena orang yang paham dengan kalimat-kalimat yang diucapkan, dia nggak lalai hatinya. Sangat dipahami ya? Syarat di antara terkabulnya doa adalah tidak lalai hati. Agar tidak lalai hati harus paham yang diucapkan. Dan ini berlaku di dalam sholat kita pula. Makanya sekarang juga di beberapa masjid saya mengajarkan tentang sholat dari nol. Benar-benar dari nol ini. Padahal mereka S2, S3 loh. Dari nol, dari takbiratul ihram. Saya artikan satu-satu. Saya maknai satu-satu tuh sholat itu. Karena apa? Ternyata begitu banyak orang yang sholat hanya lips saja, nggak paham yang dia ucapkan. Buru-buru artinya.
doa antara dua sujud saja nggak paham, itu adalah permintaan agung sekali itu. Dia mengucapkan nggak ngerti yang diucapkan itu apa. Ini masalah Bapak Ibu Sedoyo. Ini pentingnya kita ngaji step by step itu seperti ini nih. Maka terkait dengan afiah, mengapa sampai Allah sangat cinta tuh kepada orang yang minta afiah? Karena begini Bapak Ibu Sedoyo, ada hadis lain, redaksinya panjang sekali, yang di situ intinya adalah afiah itu mengandung 10 permintaan. 10 permintaan. Permintaan yang pertama terkait dengan permintaan dunia. Jadi 10 itu 5 untuk dunia, 5 untuk akhirat. Makanya afiah itu ya Allah Pak, Masya Allah, ini doa yang agung sekali. Doa yang agung sekali. Karena Pak, kandungan di dalamnya luar biasa. Seseorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah, artinya Bapak Ibu Sedoyo, orang ini sedang minta dimudahkan di dalam ilmu Bapak Ibu Sedoyo. Dan kita tahu ilmu itu pokoknya babul ilmu qoblal qouli wal amal. Jenengan sholat tuh subuh saking semangatnya 4 rakaat, diterima nggak? Nggak diterima. Walaupun kan lebih banyak, itu lebih baik harusnya, gini Bang. Karena ilmu terkait dengan sholat subuh adalah 2 rakaat. Gini Bang. Maka ketika jenengan minta Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah, jenengan sedang ingin kepada Allah, ya Allah tolong pandu saya agar saya dicukupi ilmunya. Dan ini benar Bapak Ibu Sedoyo, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan dimudahkan ilmu agamanya. Bapak Ibu Sedoyo, jenengan minta afiah ini maksudnya ada orang dengan kesibukan yang sama, bodoh pekerjaannya dengan kita, jumlah anaknya mungkin juga sama, tapi satu orang dengan satu orang ini kok beda banget di dalam masalah ilmu. Satunya bisa rajin ikut kajian seminggu 4 kali, 5 kali mungkin bahkan, sementara yang ini sibuknya sama, nggak sempet ngaji belas. Ini karena nggak dapat afiah Bapak Ibu Sedoyo. Saya punya jamaah ini dulu pejabat ini, sekarang udah pensiun, Masya Allah. Beliau itu cerita ke saya, Ustadz, saya itu ngaji seminggu bukan 7 kali, seminggu kan 7 hari, bukan 7 kali, saya bisa 11 kali ngaji. Bayangin, ini padahal orang yang juga punya kesibukan setelah pensiun, dia punya kesibukan tersendiri, dia punya bisnis, tapi dia bisa setiap ba'da subuh dia datang ke kajian, sampai dia cerita, saya di masjid ini dengan ustadz ini, saya di masjid ini dengan ustadz ini, saya di masjid ini dengan ustadz ini, hafal tuh. Salah satunya adalah dengan saya gitu. Dia orang yang sangat selektif dengan ustadz. Jadi dia kalau ada ustadznya agak geser-geser sedikit, tinggalin, nggak mau. Dia sudah dengan saya mungkin udah 1 tahun terakhir ini, Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan, ini orang punya kecukupan ekonomi, punya bisnis, tapi dia masih bisa 11 kali seminggu ngaji. Masya Allah. Nggak mengurangi rezekinya, nggak mengurangi kewajibannya. Sementara ada orang yang sepertinya ya nggak kaya-kaya amat gitu, kesibukannya sama, tapi dia nggak sempat ngaji. Subhanallah, dia tidak minta afiah kepada Allah, dia tidak dimudahkan di dalam bermajelis. Padahal bagi orang yang paham, bermajelis itu keindahan, kenikmatan Bapak Ibu Sedoyo. Gini Bang, saya yakin jenengan ngaji seperti ini tuh sebenarnya ada perasaan di hati yang terbangun, ada kedekatan dengan Allah. Bagaimana tidak? Kita kalau nggak punya ilmu tuh gimana mau beribadah? Susah beribadah, nggak tahu ilmunya. Masya Allah. Maka kita minta Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah. Kita sedang minta kepada Allah, ya Allah tolong saya dimudahkan di dalam ilmu, di dalam ilmu. Bayangkan Pak, ilmu dunia saja, ilmu dunia loh, yang jelas hanya untuk 60-70 tahun saja. Berapa tahun kita tempuh? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, nek lancar. Nek lancar, hitung tahun, ya kan? Belum S2, S3, prosesor, bukan profesor lagi, prosesor. Berapa tahun itu untuk ilmu dunia? Makanya sering saya ngobrol kalau sama orang-orang yang dalam tanda kutip pendidikannya tinggi, sering saya ngobrol. Kemudian jamaah saya juga banyak juga yang
secara pendidikan bagus, bahkan sebagian diantaranya profesor. Saya ngobrol sama profesor, dia jatuh tertelungkup ya, dalam arti dia apa namanya, kemudian tertundukkan itu hanya pembahasan Sayyidul Istighfar loh Pak. Sayyidul Istighfar di kalimat Abu ulaka binikmatika alaya. Ketika saya membahas Abu ulaka binikmatika alaya, saya mengakui seluruh nikmat itu dari Allah. Dia itu sampai hari ini Pak, ya ini saya cerita nih, saya sangat menghindari yang namanya salim begini. Saya menghindari, saya disalimi begini itu saya menghindari. Tapi orang ini, yang profesor ini, kalau salim harus begini, saya tarik nggak mau. Kenapa alasannya? Dia bilang, subhanallah Ustaz, saya itu 60 tahun jadi orang sombong dengan profesor saya. Saya merasa orang lain itu bodoh semua itu. Tapi begitu dengar pembahasan Ustadz persoalan Abu ulaka binikmatika alaya, jatuh kesombongan saya. Kenapa? Selama ini saya nggak menyangka, nggak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah total. Bukankah kita mengucapkan Abu ulaka binikmatika alaya adalah kita mengakui semua nikmat itu dari Allah, termasuk kecerdasan. Ini kadang-kadang orang lupa. Rumongso nenek cerdas itu dari dia sendiri. Romongsone, ketahuilah kecerdasan itu juga titipan, pinter ngomong itu titipan, kaya raya itu titipan. Kalau Allah berkehendak ambil, gampang banget itu. Profesor pinter kayak apa ke kamar mandi jatuh, kejedot amnesia, hilang terus kecerdasan. Dia sadar dengan yang seperti itu Pak, bayangin. Kemudian dia merasa, untung saya ketemu kajian seperti ini, sehingga kesombongan saya hancur. Sementara dia tahu juga nih, akhirnya kan dia tahu bahwa kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala, yang jika dipakai oleh hamba maka akan dilemparkan ke neraka jahanam. Bayangkan kalau dia nggak ngaji, mati dengan kesombongannya, neraka jahanam dia. Bayangin Pak. Makanya Masya Allah, kita minta afiyah, berarti kita minta dimudahkan di dalam ilmu Bapak Ibu Sedoyo. Minta dimudahkan di dalam ilmu, dengan didudukan seperti ini, dengan hati yang tenang mendengar. Kan tidak mudah kalau nggak izinkan, gitu Bang. Sebagian orang yang belum kenal ngaji itu, halah ngaji, ngapain ngaji, duduk-duduk capek, nggak ada yang cash yang diterima. Subhanallah. Atau mungkin dengan kecerdasannya dia, saya lebih tahu kok. Ketahuilah, ya mungkin orang bisa S2 S3 di urusan dunianya, di urusan akhiratnya bisa jadi anak TK Bapak Ibu Sedoyo. Gini Bang. Buktinya profesor itu diuji suruh baca Al-Fatihah aja, iya aja nggak double, dia baca iya karena abudu wa iya, bukan iya, padahal di situ kehilangan ya berarti lahan yang besar, mengubah arti, nggak sah sholatnya, bermasalah kan. Gini Bang. Makanya Masya Allah, dimudahkan di dalam ilmu berarti kita dimudahkan untuk bermajelis Bapak Ibu Sedoyo, bermudah-mudahan di dalam majelis. Maka kita minta Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunia wal akhirah. Kasus seperti itu Pak, itu ada 3 orang. Kalau salim itu begini, nggak mau ditarik, bayangin. Itu saya sampai, karena alasannya jelas, saya akhirnya terima itu. Onjih Pak. Karena dia merasa kalau ditarik merasa nggak terhormat, katanya merasa dihinakan malah justru. Subhanallah. Saya menghindari yang seperti itu, tapi ada orang yang alasannya cukup baik gitu, saya bisa terima itu. Subhanallah. Masya Allah, beginilah orang kalau sudah diberi afiah oleh Allah di dalam ilmu. Kemudian jenengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah, artinya jenengan sedang minta dimudahkan oleh Allah di dalam ibadah. Kita tahu nggih, konsekuensi ilmu adalah amal. Jenengan punya ilmu, jenengan mengamalkan, gitu Bang. Kalau punya ilmu nggak mengamalkan, namanya apa? Al-maghdub alaihim. Sudah kita pelajari ini, lupa nggih? Lupa ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, dan bukan jalannya al-maghdub alaihim waladdallin, dan bukannya jalannya ad-dallin. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang punya ilmu nggak mau mengamalkan. Ad-dallin orang yang nggak punya ilmu, mengamalkan tapi nggak punya ilmu. Banyak tuh yang begitu. Amalannya porno-porno, ini nggak ada dasarnya itu, subhanallah. Makanya orang mengatakan begini, aduh, kalau punya ilmu kan harus mengamalkan, mendingan rahasia sinawai, jadi ad-dallin itu, jadi orang tersesat. Pilihan kita cuma belajar dan
mengamalkan. Maka minta afiah artinya jenengan sedang minta dimudahkan di dalam ibadah Bapak Ibu sedaya. Coba jenengan, saya nggak tahu di Masjid Jihadul Rahman, di masjid saya ada orang tua sama satunya sebaya lah, orang 42 tahunan. Kalau habis subuh tuh nggak pulang, dia duduk nunggu suruh. Gampang nggak itu? Susah zaman sekarang. Satu dingin, yang kedua gapeh, pegel, ya nggak? Kalau ada pengajian mendingan gitu. Ini orang itu rutin selalu kalau habis subuh di masjid, entah baca Quran, entah zikir sampai datang waktu suruh, sholat suruh baru pulang. Bayangin loh, ada orang yang bisa rutin seperti itu, dimudahkan di dalam ibadah. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Mungkin kita melihat ada, kita aduh kok berat banget ya, tapi ada orang yang dimudahkan seperti itu. Saya cerita moroh sepuh saya. Moroh sepuh saya itu jam 1 sudah bangun, zikir, kemudian sholat sampai subuh gitu. Sampai subuh. Gak pernah putus kayak gitu. Bayangin. Orang sudah 80 tahun lebih loh. Kita yang masih muda tegak, susahnya pol-polan. Ini 80 lewat jam 1 sudah la ilaha illallah. Satu denger. Saya kalau bangun jam segitu mesti denger, ya Allah, Bapak, Masya Allah. Masya Allah, kesolehannya Masya Allah. Saya barusan tadi cerita sama Pak Sumardi. Kalau kita ingin punya anak soleh, kita aja soleh. Udah, nggak usah mikir orang, kita aja soleh. Bapak ibunya soleh, insya Allah akan dikasih keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Dan permintaan afiah terkait ibadah Bapak Ibu sedaya itu kan permintaan inti. Wong jenengan ditugaskan di bumi ini untuk ibadah. Surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk ibadah Bapak Ibu sedaya, bukan untuk yang lain-lain. Dan selalu ayat ini dibacakan, selalu ada yang merasa kayak baru dengar. Saya berulang kali itu keluar dari kajian, Ustadz, saya kok kayak baru dengar ya ayat ini, padahal udah berulang kali dengar. Rasanya kayak ya Allah, jebul saya suruh ibadah toh. Bayangin, kenapa? Kesibukan dunia, kesibukan gadget, kesibukan piala dunia. Ibadah mulai ketinggalan, keteter. Masya Allah. Maka sekali lagi kita mengucapkan apa? Allahumma ini as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah. Artinya kita minta dimudahkan, ditolong di dalam ibadah kita. Jenengan jadi rajin sholat duha, jenengan berbuat baik sama istri. Masya Allah, Masya Allah. Berikutnya, kita sedang minta kepada Allah rizki yang halal. Rizki yang halal. Kenyataannya di dunia ini kita butuh rizki yang halal dan barokah. Nyekolah ke anak nih Pak, kita sama-sama tahu juga 10 juta ke Haki sekarang. Ke Hasbi juga 10 juta. Anak saya juga masuk Hasbi ini insya Allah. Itu butuh rizki yang halal. Ada orang tadi pagi itu, Ustadz, saya sudah daftar ke Hasbi ini anak saya gitu, tapi saya belum siap sedia nih keuangannya gitu. Itulah, kita butuh rizki yang cukup, yang halal. Maka Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Kita sedang minta kepada Allah dikirimkan rizki yang halal. Di antara afiah di dalam rizki Bapak Ibu sedaya, di antara afiah di dalam rizki adalah mudahnya kita jadi orang lomoh. Semua orang juga tahu kan bahwa sedekah itu akan dibalas oleh Allah, gini Bang. Tapi kadang-kadang untuk sedekah tidak mudah, meskipun udah tahu rumusnya. Maka ada dua orang dimodali sama-sama 1 miliar, satunya masuk neraka jahanam, satunya masuk ke surga yang paling tinggi karena berbeda di dalam sikap. Bayangin Pak, contoh afiah di dalam rizki yang halal, yang barokah. Dia bisa mengelola uangnya dengan optimum. Jangan begini, alamas mas sing halal sing haram angel. Rebutan sing haram be. Orang Cilacap bilang gitu, ngapa goleti sing halal barang, sing haram be angel temen kok bebet temen katanya. Orang Cilacap begitu sering.
Jangan sampai seperti itu. Orang dengan modal yang sama bisa sangat berbeda hasilnya karena dia dapat afiah. Saya dapat telepon dari teman dekat. Hit, aku barusan beli apa? Innova yang paling baru, Zenik. Berapa? 600 juta lebih. Subhanallah, 600. Ya Allah. Saya bilang, untuk apa? Ya kan wis ndek mobil apik lah, udah tak tuku mobil meniki nggo apa? Inilah. Langsung saya kasih tahu tentang afiah ini. Hati-hati, karena teman dekat. Kamu tuh kehilangan afiah ini. Masih banyak teman-temanmu yang anaknya butuh. Masih banyak saudara-saudaramu yang butuh. Lah kok kowe nggo tuku mobil anyar meneh untuk apa? Subhanallah. 600 juta loh, Pak. Kalau untuk ibadah ke orang lain berapa tuh pahalanya tuh? Gini Bang. Tapi karena tidak dapat afiah, akhirnya dibelikan seperti itu. Subhanallah. Mobil secukupnya, asal bisa jalan nyaman, ono AC-ne, alhamdulillah. Gini Bang. Gini Bang. Ada loh Pak, Bapak Ibu sedaya, orang yang dengan rizki yang sama tapi sedekahnya bisa banyak banget. Ada saja barusan cerita sama Pak Sumardi tadi. Sementara mungkin sebagian kita punya hasil banyak, nggak cukup karena yang direncana banyak banget. Saya pengen beli ini, beli itu sih nggak pernah cukup. Maka Allahumma inni as'aluka afiyah, sedang minta rezeki yang halal dan barokah. Yang keempat, seseorang yang minta afiyah berarti dia sedang minta untuk menjadi orang yang sabar di dalam penderitaan. Minta menjadi orang yang sabar di dalam penderitaan. Macam-macam bentuk penderitaan. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan, saya punya jamaah yang punya anak 4. 1, 2, 3 sudah nikah. Yang keempat ini perempuan, udah hampir 40 tahun belum nikah. Ini orang menderita banget Bapak Ibunya. Ya Allah, anakku piye wis 40 tahun, bocah yo ora elek apik secara wajah, tapi yo urung entuk jodoh. Orang tua sedihnya luar biasa. Nggih. Maka orang yang seperti ini harus dapat sabar di dalam penderitaan. Dia mengatakan, Ustadz, saya uang berlebih, jenengan lihat mobil saya nggak satu, rumah nggak satu, tapi saya diuji di sini ya Ustadz. Tapi ini yang membuat saya jadi mau sholat suruk. Dia jadi sholat. Ini salah satu orang yang saya ceritakan. Dia rajin sholat suruk. Karena Pak, dia mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. S1 loh ini anaknya. S1. Ada yang berminat? S1, cantik loh orangnya. Tapi belum dapat jodoh sampai sekarang. Bapaknya sering nangis sama saya. Ada yang begitu, ada yang lain lagi. Finansial bagus, tapi subhanallah diuji dengan istrinya selingkuh terus. Subhanallah. Saya bilang, sudah saatnya dilepas Pak, jenengan dibeginikan. Saya nggak bakal kuat kalau saya. Secara syar'i ini sudah harus dilepas. Kasihan anak-anak Ustadz, saya sudah 56 tahun, untuk apa pisah-pisah? Subhanallah. Ujian. Maka afiah artinya sabar di dalam penderitaan. Masya Allah. Saya bersyukur punya istri yang sabar di dalam penderitaan. Sepasca hijrah, Masya Allah. Saya itu termasuk suami yang nggak pernah ditanya sama istri saya, di jatahku, nggak pernah. Saya nggak pernah ditanya minta uang, nggak pernah. Ibu Stoyo. Saya cerita sedikit, kesalehan berbuah kesalehan. Makanya kalau jenengan pengen soleh, solehlah jenengan, anak-anak akan soleh. Salah satu yang membuat saya mau dakwah seperti ini itu istri saya, Bapak Ibu Stoyo. Kenapa? Hiyarukum li ahli, kata Rasulullah. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian. Jenengan kalau di luar dikatakan hebat oleh orang lain, kalau istri panjenengan mengatakan jelek, hati-hati jenengan jelek. Jenengan bisa sangat hebat di luar, tapi balik, Pak, ngopo Pak? Bayangkan, orang kayak saya begini nih. Sekali lagi, ngajar kan begini, tahu-tahu pulang, istri saya bilang, Becky ngomong apa ya? Kira-kira gimana rasanya? Tenan po, koyo ngono kuwi. Mengerikan. Maka saya kalau mau dakwah kayak gini, Bapak Ibu Sedoyo, saya minta izin sama istri. Saya dakwah enggak? Kalau itu saya bilang berangkat, saya berangkat. Kenapa?
ngukur baik dan tidaknya kita, kesalahan kita tuh dari istri kita, orang terdekat kita, Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Kalau jenengan bapak-bapak pulang istrinya komplain ke jenengan, hati-hati. Kenapa? Hiyarukum li ahli. Hiyarukum li ahli. Maka kita itu akan menjadi kelihatan baik atau tidak di kalangan keluarga kita. Sampai kemana tadi kok sampai keluarga ini? Oh ya, kesolehan. Kesolehan. Jadi kesolehan jenengan adalah kesolehan anak-anak jenengan. Salah satu yang dilakukan istri saya itu kalau mau tidur, Bapak Ibu saudara. Ini saya cerita mudah-mudahan istri-istri juga melakukan itu, karena ternyata suami dibegitukan tuh terharu. Saya kalau kecapean, kemudian saya rebah, urung turu banget jane. Urung turu banget. Masih antara tidur dan tidak. Apa yang dilakukan istri? Dia kaos kakiin tuh. Di kaos kakiin saya tuh. Takut kedinginan. Diselimutin. Baru kemudian beliau ikut tidur. Saya kadang-kadang nangis begini nih. Ya Allah. Masya Allah, dikirim istri yang Masya Allah. Dimudahkan di dalam kesolehan. Masya Allah. Ibu-ibu begitu enggak suaminya? Jangan udah tidur, takut kena nyamuk. Sampai Masya Allah, yang namanya kadang-kadang kesolehan itu di luar nalar. Kalau gebuk nyamuk itu enggak ceplak gitu, bukan. Saking takutnya bangun tuh gini. Gitu tuh. Subhanallah. Masya Allah. Makanya sekali lagi, orang tua soleh, insya Allah anak-anak soleh. Karena di keluarga istri itu kebetulan pada begitu anaknya soleh-soleh begitu, Masya Allah. Orang tuanya tadi apa? Jam 12:30 sudah bangun sampai subuh. Jadi kan begitu enggak? Masya Allah. Gitu. Kemudian, Allahumma inni as'aluka afiyah. Kita sedang minta agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Bisa bersyukur dengan pandai bersyukur itu hal yang berbeda, Bapak Ibu. Berbeda nggih? Pandai bersyukur berarti orang ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil yang orang lain bisa anggap itu bukan nikmat. Ibrahim alaihissalam disifati menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena kebiasaan mensyukuri hal-hal yang kecil, Bapak Ibu sedaya, yang kecil, bukan yang besar. Nikmat yang disyukuri biasanya nikmat yang diingat. Anak ketompo haki, Pak, itu misalnya. Kelingan, sujud syukur. Meskipun sambil mikir, ya duitnya cowok ngendi. Tapi dia sujud syukur karena ini nikmat yang diingat. Anak ketompo jadi pegawai negeri, ingat sujud syukur. Pertanyaannya sekarang, nikmat-nikmat lain kita seperti itu enggak sikapnya? Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang selalu ingat nikmatnya Allah terus-terusan, walaupun itu kecil-kecil. Kuku kita nggak toel, itu sudah kita syukuri, Bapak Ibu sedaya. Itu sudah kita syukuri. Ini pentingnya kita mempelajari kandungan kata afiyah supaya kita tuh syukur terus. Sampai-sampai di Al-Quran tuh ada surat namanya surat nikmat, ya nggak? Surat An-Nahl, nama lainnya surat An-Ni'am. Ayat 1 sampai 18 cerita tentang nikmat semua itu. Makanya dikatakan surah Ni'am, surat tentang nikmat. Nikmat apa pertama? Di ayat 1, nikmat tauhid, nikmat Islam. Kemudian di ayat 18 dikatakan wa in ta'uddu, jikalau engkau berkehendak untuk menghitung-hitung nikmatallahi, nikmat Allah kepadamu, maka la tuhsuha, gak mungkin akan bisa dihitung. Jadi orang yang minta afiyah sedang minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya orang yang pandai bersyukur. Mata bisa melihat pagi-pagi, isi ison delok, alhamdulillah, alhamdulillah. Gini apa nggih? Orang mengatakan itu kan tugasnya Allah mengkasih saya seperti itu. Siapa bilang? Kalau Allah mau ambil saja bisa nggak? Bisa. Itu haknya Allah. Kita diberi alhamdulillah, ya Allah, bersyukur. Demi Allah, Pak, jenengan mengucapkan afiyah ini, kalau jenengan paham artinya, gerentesnya luar biasa. Maka jenengan doa antara adzan dan iqamah rasanya tuh nyes koyo es. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Enggak tertolak loh itu. 5 itu sudah kita minta semua di dalam afiyah. Masya Allah enggak? Masya Allah. Penting nggak ngaji begini, Bapak Ibu saudara? Penting banget, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kemudian 5 yang diminta terkait dengan akhirat kita.
Jadi kalau jenengan minta Allahumma inni as'aluka afiyah, berarti jenengan sedang minta yang pertama terkait dengan akhirat, yaitu jenengan sedang minta kepada Allah agar ketika didatangi malakul maut dengan kondisi disayang dan dilembuti. Itu Bapak Ibu sedaya. Jenengan kan berdoa nggih. Allahumma, kalau sama Mbah Kaum tuh, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gini Bang nggih. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Rabbal Alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Gini Bang nggih. Maka jenengan minta afiyah, jenengan sedang minta supaya malakul maut datang ke jenengan dalam kondisi penuh kasih sayang. Bapak Ibu sedaya, penuh kasih sayang. Meskipun Bapak Ibu sedaya tidak menjadi ukuran bentuk wajah ketika meninggal, nggak jadi ukuran. Orang non muslim pun ada yang meninggalnya senyum. Jadi bukan ukuran, memang fisik bukan ukuran, tetapi keadaan rohaninya itu yang kita dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dipukul, ada yang dibentak-bentak, maka kita minta afiyah berarti minta agar penuh dengan kasih sayang. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena itu waktu perpindahan kita dari dunia ke akhirat kita. Yang kedua, seseorang yang minta afiyah terkait dengan akhirat adalah yang kedua, tidak dikagetkan oleh malaikat mungkar dan nakir. Di mana itu mungkar nakir? Di mana? Alam kubur. Ujian pertama ketika kita masuk alam akhirat mulai dari kuburan, yaitu kita ditanya dengan 3 soal. Man robuka, ma dinuka, man nabiyuk. Kalau kita bisa jawab ini, maka yang selanjutnya jadi mudah. Dan jawaban ini dengan iman. Surah Ibrahim ayat ke-27. Yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, memberikan kalimat yang kokoh dengan ucapan la ilaha illallah bagi orang-orang yang beriman, bukan orang yang menghafal, bukan. Usar mati ngapal ke sini, enggak. Orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang meninggal, kemudian mulai di akhirat ketika masuk alam kubur kita bisa jawab pertanyaan. Yang ketiga, kita sedang minta aman dari rasa takut. Bapak Ibu sedaya, asalnya orang mau meninggal takut, di alam kubur takut, di akhirat ketakutan. Maka minta afiyah Bapak Ibu sedaya, kita sedang minta agar dihilangkan rasa takut, berarti podo karo diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, Allahumma inni as'aluka afiyah fi dunya wal akhirah, berarti kita minta agar dihilangkan semua kejelekan, diterima semua kebaikan. Bukankah jenengan kalau mendoakan orang meninggal gimana itu? Mugi-mugi diampuni dosa-dosanya, ditampi segala amalipun. Gini Bang, itu yang kita minta di afiyah. Bayangkan Pak Bu, jenengan keroyo-royo sholat nggak diterima, jenengan keroyo-royo bersedekah nggak diterima, itu rasanya bagaimana itu? Maka minta afiyah, minta supaya kita diterima. Berarti Bapak Ibu sedaya, orang yang minta afiyah podo karo yang bersangkutan minta dibimbing oleh Allah agar amalnya memenuhi syarat diterimanya amal. Saya bertanya ke jenengan, apa syarat diterimanya amal Bapak Ibu? Apa syarat diterimanya amal? Apa syarat diterimanya amal? Syaratnya jenengan akan diterima jikalau satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sholat subuh semangat 4 rakaat, diterima nggak? Nggak diterima karena tidak sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun ikhlas karena Allah, aku ikhlas banget gitu, tapi karena keliru, nggak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, maka nggak diterima. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kelima adalah kita minta afiyah, berarti kita minta agar nanti melewati sirot secepat kilat. Secepat kilat. Kita tahu nggih, ada yang merangkak,
ada yang tertatih-tatih, ada yang kayak naik kuda, ada yang secepat kilat, ada yang baru masuk sudah dicabik-cabik oleh pengait dari neraka jahanam. Hati-hati Bapak Ibu sedaya. Hari-hari ini begitu banyak subhat di luar. Seorang LCMA mengatakan sirot itu nggak ada katanya. Sirot itu nggak ada. Subhanallah. Lulusan Mesir loh. LCMA lulusan Mesir mengatakan sirot itu nggak ada. Subhanallah. Sekarang itu subhat banyak banget, maka hati-hati mengkonsumsi subhat. Nah itu permintaan Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Selanjutnya adalah Allahumma inni as'aluka afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah itu sering sekali menyebutkan yang umum, kemudian disebutkan khusus. Gini apa nggih? Ini afiyah tadi kan berarti semuanya diminta, gini apa nggih? Tapi kemudian Rasulullah menyebutkan afiyah di agamanya, afiyah di urusan dunianya, afiyah di keluarganya, afiyah di hartanya. Berarti 4 ini butuh perhatian khusus kita. Bismillah. Bapak Ibu sedaya, afiyah di dalam agama, Rasulullah menyampaikan akan datang suatu masa pagi beriman, sore kufur, sore beriman, pagi kufur. Akan datang masa seperti itu. Kapan itu? Sekarang sudah terjadi Bapak Ibu sedaya. Sekarang itu sudah terjadi yang sedemikian. Jika lo jenengan membaca kitab Nawaqidul Islam. Nawaqid artinya apa? Nawaqid artinya apa? Pembatal keislaman. Berarti orang yang melakukan ini Islamnya batal. Berarti orang yang melakukan ini sudah kufur di sisi Allah. Makanya ada kitab Nawaqid Islam. Di Pondok Haki pun diajarkan ini. Saya kalau mengajarkan Nawaqid Islam ini harus hati-hati. Kenapa? Ilmu ini bukan untuk ngejat orang lain. Ilmu ini untuk supaya kita selamat. Jadi dengan belajar tentang pembatal keislaman itu bukan untuk ngejat orang lain, tapi untuk diri sendiri. Bukan untuk mengkafirkan orang, tapi untuk diri sendiri. Contoh, orang pagi beriman, sore kufur. Contoh, salah satu yang membatalkan Islam seseorang adalah dia membatalkan ayat Al-Quran atau bertentangan dengan ayat Al-Quran. Seorang tokoh, doktor, disiarkan di TV yang disaksikan seluruh Indonesia, mungkin dunia. Jangan pernah dengar. Dia mengatakan, sesungguhnya orang selain Islam pun asal dia beramal soleh, maka dia masuk surganya Allah. Gini bang, pernah dengar? Islam surganya di sini, yang satunya di sini, yang lain di sini, yang lain di sini. Sepanjang semuanya berbuat baik, maka semuanya masuk surga. Pernah dengar seperti itu? Dalilnya Al-Baqarah. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi, dan seterusnya masuk surga katanya. Padahal maksud ayat itu adalah ia orang Yahudi yang taat kepada Allah dan Musa alaihissalam di zamannya, ya masuk surga. Gini bang, orang di zamannya Isa alaihissalam mengikuti ajaran Isa alaihissalam dan patuh kepada Allah, ya masuk surga di zaman itu. Gini bang, setelah datangnya Nabi Muhammad, maka semua syariat di bawah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi dalil katanya mereka pun akan masuk surga. Bayangin. Kemudian asal berbuat soleh, berbuat baik, berkebangsaan. Berarti orang ini sedang membatalkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surah Al-Bayyinah. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Gini bang, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah, mengkufuri Allah, maka di neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Kok kemudian dia mengatakan asal berbuat baik tidak, dia tetap surga? Dia membatalkan dengan kalimatnya keluar dari Islam. Subhanallah. Demi apa? Demi supaya tidak dikatakan sebagai orang radikal. Tidak dikatakan kadrun. Mengerikan kan?
Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Sedaya. Makanya berhati-hati kita minta afiah kepada Allah terhadap agama ini supaya kita tuh dijaga agamanya. Ya Allah, saya mati tuh ya bawa Islam betul-betul. Kemudian minta afiah terkait dengan urusan dunia kita. Kalau jenengan ditanya, penting mana dunia sama akhirat? Penting mana? Kalau di dalam masalah urusannya penting dunia. Karena apa? Akhirat itu buah dari dunia kita. Gini apa nggih? Jenengan mendapatkan surga dan neraka akibat perbuatan jenengan di dunia. Maka terkait dengan urusan-urusan dunia lebih penting. Maka mumpung kita masih di dunia, minta afiah agar kita di dunia efektif urusannya. Kita mengucapkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Agar apa? Urusan dunia kita tuh dapat afiah dari Allah. Jangan sampai jadi orang yang sibuk, sugih ora, ibadah enggak. Bayangin, ada orang yang kelihatannya kesibukannya biasa, yo sugih yo ibadah, Masya Allah. Ini bang, ada yang seperti itu kan dapat afiah dari Allah, karena hartanya bermanfaat, hartanya selalu bermanfaat bagi orang lain. Saya ketika ceramah tentang apa namanya itu gerhana bulan, salah satunya kan orang disuruh sodakoh. Ada loh Pak yang langsung sodakoh 15 juta saat ceramah. Saya sodakoh kan uang saya 15 juta sekarang juga. Ada yang seperti itu. Ada orang yang diberi afiah seperti itu loh Pak, bayangin. Sementara orang ada yang punya uang 1 miliar, miliku nggak mau ke orang lain. Subhanallah, subhanallah. Kemudian afiah fi ahli, yang ketiga, kita minta kepada Allah afiah terhadap keluarga kita, karena keluarga adalah ring pertama kita. Ini bagi bahagia dan tidaknya kita juga sangat bergantung kepada keluarga kita. Jangan baik di luar ke keluarga masalah. Ini masalah Bapak Ibu Sedaya. Pastikan keluarga jenengan, yakin dulu keluarga jenengan itu baik, baru kemudian keluar. Keluar. Walaupun ujian tetap bisa datang, namanya manusia. Orang kadang-kadang punya anak di tempat yang jauh, tahu-tahu dia kena masalah apa, bisa terjadi. Tapi kita berusaha supaya ring pertama kita itu benar dulu. Makanya sekali lagi, saya dakwah itu selalu, saya katakan saya minta izin dakwah itu hampir tiap hari ke istri. Kenapa? Yang bisa mengukur dia. Kalau bahasanya istri saya tuh gini, lah aku ki ngerti kabeh kowe, elekmu yo ngerti, saya masih dengerin ayah. Dibilang gitu. Maka dakwahlah. Kalau mau mengatakan jelek, sayalah orang pertama yang mengatakan jangan dakwah. Itu. Ini penting Bapak Ibu Sedaya. Penting sekali. Maka pastikan hiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian bapak-bapak yang paling baik dengan istri. Sebaliknya istri juga yang paling baik untuk istri pada istri adalah yang paling baik dengan suaminya. Pastikan itu jadi dulu Bapak Ibu Sedaya. Bayangin jenengan pula dikatakan oleh anaknya dengan wah bapak ini wah yang menung jopo padahal nung mau bala epon, repot itu. Ini kan masalah. Ini bang, maka kita minta afiah di ahli kita, minta afiah di keluarga kita. Bahkan Bapak Ibu Sedaya, jenengan datang ke orang meninggal atau sholat orang meninggal itu salah satu doanya apa? Berikan kepada dia ahli khairon min ahlihi. Begitu meninggal, berikan kepada dia keluarga yang lebih baik dari keluarganya sebelumnya. Bayangin tuh, saking pentingnya keluarga. Kemudian afiah terakhir, afiah di mali, harta kita. Sebagaimana saya sampaikan, ada orang punya uang 1 miliar, ini 1 miliar, tapi yang satunya lomo, yang satunya jangan. Coba. Dan itu berangkat dari kesombongan biasanya. Korun kaya raya menjadi celaka karena apa? Ditanya, korun dari mana kau dapatkan ini semua? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya dapat harta banyak ini karena kepandaian. Kok zaman sekarang saya S3 kok, saya profesor, pantas kaya raya. Ngapain saya berikan ke orang lain? Ini karena pintarnya saya. Subhanallah, dia nggak dapat afiah terkait dengan hartanya. Zikir berikutnya, Allahumma stur aurati. Apa ini artinya? Apa artinya ibu-ibu ini? Ya Allah, saya mohon kepada Kau tutup aib-aibku. Masya Allah. Saya datang ke reunian bulan lalu Pak. Saya dari sini kan datang ke reunian di Klaten.
Nanti saya potong ini. Subhanallah, bener-bener ngaji itu penting banget. Bayangin inti dari reuni itu, suruh cerita zaman SMA. Suruh cerita zaman SMA. Zaman SMA kira-kira nakal apa ora? Dengan akal enggak waktu SMA? Salah satu maju menceritakan, teman-teman semua, jenengan tahu nggak dulu ada kejadian rame di zaman itu ketika tiba-tiba seluruh tempat untuk mau ujian itu bau pesing. Saya pelakunya. Bayangin Pak, elek kaya ngono dicerita gitu. Subhanallah. Padahal kita minta Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aibku. Di dalam fikih Islam Bapak Ibu Stoyo, jangan buka aib yang sudah ditutup oleh Allah. Nggak boleh Bapak Ibu Stoyo, nggak boleh. Maka di Indonesia itu ada firqoh yang kalau dosa harus ngomong pengakuan dosa ke imamnya. Tahu jenengan? Tahu nggak? Di sini dekat sini, ya kan ada. Saya kenal tokohnya. Kalau dosa, Pak Imam kelompok, saya zina, bayar kafarah 3 juta. Ya Imam, saya nyolong, bayar kafarah sekian ratus ribu. Subhanallah, ini jelas keluar sangat jauh dari ajaran Islam. Rasulullah perintah ke kita setiap hari, Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aib saya, tutup ya Allah. Maksudnya ditutup Bapak Ibu Stoyo di dunia dan di akhirat. Berarti orang yang pernah zina, naudzubillah, ditutup oleh Allah, nggak diketahui oleh orang lain, sampai meninggal dia bertobat, itu nanti nggak dihukum tuh zinanya. Lah kok dibuka? Ketika dibuka, dia mengundang untuk dihukum pula di akhirat. Subhanallah. Makanya ya Allah Pak, kita tuh minta ke Allah, Allahumma stur aurati, ya Allah tolong tutup aib saya. Sampai-sampai para ulama menyampaikan Bapak Ibu Stoyo, saya tidak tahu mana yang lebih tinggi, ditutup aib atau dimudahkan di dalam amal soleh. Saking pentingnya apa? Saking pentingnya ditutup aib. Karena apa? Ditutup aib berarti sudah diampuni oleh Allah Bapak Ibu Stoyo. Jangan kemudian kemarin saya ada jamaah yang kebetulan belum belajar ini. Ustadz, saya mau nyampaikan ke jenengan, sebutkan 5 dosa besar. Saya sudah melakukan semua. Saya bilang, stop, jangan ceritakan detailnya. Sekarang minta ampun saja. Enggak Ustadz, saya mau cerita. Jangan ceritakan, saya nggak mau dengar. Karena dia tidak tahu. Sampai dia mengatakan begitu. Sebutkan al-kabair, 5 dosa besar. Saya sudah melakukan semua. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang sudah sangat paham dan banyak dia minta ampun kepada Allah. Demikian orang kadang-kadang. Makanya Allahumma stur aurati, kita minta kepada Allah tutup aib. Muhammad bin Wasyi rahimahullah ta'ala menyampaikan, lau kanat lidunubi rawai, jikalau dosa-dosa itu berbau Bapak Ibu Stoyo, nggak akan ada orang yang mau duduk dengan jenengan. Gini bang, dibuka saja dosa-dosa jenengan, tuh elek jenengan, siji loro telu, raono sing gelem karo jenengan. Maka sekali lagi, untuk ukur ini pesan penting hari ini Bapak Ibu Stoyo, pesan penting. Tanyakan kepada istri, tanyakan kepada suami, aku ki wong apik apa wong ngelek tobu, tanyakan tuh. Setiap hari tanyakan tuh, penting banget. Tanya Abdul tuh, saya tuh sering tanya kayak gitu sama istri. Lebih-lebih kalau mau berangkat dakwah kayak gini, mengajarkan ke orang lain, saya pastikan ke istri, tanya dulu, aku pantas ramangkat saiki bun. Kalau istri saya mengatakan pantas berangkat saya, kalau enggak berangkat saya. Kenapa? Karena persoalan itu tadi, kalau kita punya aib dibuka oleh Allah itu habislah kita. Nah itu Allahumma stur aurati. Kemudian apa? Wa amin rawati. Wa amin rawati artinya apa? Kita sedang minta keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian tiga berikutnya, Allahumma fadni min baini yadaya. Artinya apa? Fadni apa fadni? Hafidhahullahu ta'ala, artinya apa? Semoga Allah menjaga. Berarti fadni, ya Allah tolong jaga aku dari depan saya. Ojo nganti tiba-tiba ditusuk orang, jangan tiba-tiba ketabrak mobil. Itu salah satu afiah.
terkait dengan Allahumma fadni min baini iyadayya wa min khalfi, dari belakang. Jogja banyak kritik kan, tahu-tahu ditusuk dari belakang, naudzubillah. Kemudian wa an yamini, kita mohon perlindungan kepada Allah dari sebelah kanan kita, jangan sampai celaka dari sebelah kanan kita. Wa an shimali, dari sebelah kiri kita. Wa min fauqi, dari atas kita. Wa a'udzu bi adzmatika an ukhtala min tahti, dari bawah kita. Jadi jangan pernah dengar likuifaksi dulu? Gempa di mana itu? Sulawesi apa mana itu? Likuifaksi yang dikulet-kulet itu. Kemudian ada orang cerita, begitu kena itu langsung masuk dikulet-kulet ke dalam, koyo jadi bubur itu. Subhanallah. Musim gempa kayak gini penting loh Pak doa ini. Kita minta pertolongan kepada Allah dari depan kita, dari belakang kita, dari atas kita, kanan kita, kiri kita, bawah kita. Mudah-mudahan dengan ini jenengan selalu ingat Allah, jenengan betul-betul mulai mengenali Allah. Maka pesan terakhir dari saya untuk jenengan, ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi siddah. Kenalkanlah diri panjenengan kepada Allah ketika longgar, maka nanti ketika sempit Allah akan tolong kita. Zikir ini Bapak Ibu sedaya ucapkan terus pagi dan petang, agar nanti ketika sempit datang Allah tolong kita. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas yang umurnya 10 tahun. Bapak Ibu sedaya yang punya anak 10 tahun kayak Abdul ini, di mobil udah saya didik. Abdullah, Rasulullah menyampaikan ke Ibnu Abbas, ya hulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimah, saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu, di antaranya adalah ta'aruf ilallah firoho ya'rifka fisidah. Kenalkanlah, ingatlah, zikirlah kepada Allah firoho, ketika kita longgar, ketika kita nggak ada tuntutan ini itu, ketika kita sehat, ya'rifka fisidah, maka Allah akan tolong kita ketika kita siddah, ketika kita sempit. Contoh terbaiknya adalah kisahnya Yunus alaihissalam, ketika dia ditolong oleh Allah di dalam gelap yang teramat sangat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat panjenengan semua, dan mohon diamalkan. Kalau belum hafal panjangnya, minimal Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah, itu dulu kalau jenengan belum hafal. Nanti diprogram oleh Pak Sumardi supaya zikir pagi zikir petang jalan semua, ya, karena insya Allah akan saya sampaikan juga makna dan kandungan zikir-zikir ini supaya mudah-mudahan lingkungan menjadi lebih tentram insya Allah atas izin Allah. Itu yang disampaikan pagi ini. Nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan. Saya tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sumardi, monggo.